Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Doni Kusuma dari Rombel 14 dengan NIM 21150510118 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berisi tentang nilai-nilai yang sudah saya ambil dari tayangan Kick Andy yang berjudul Masih Kecil Berhati Malaikat. Baik, nilai-nilai yang saya ambil itu ada 5. Yang pertama itu peduli sesama manusia dan selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Yang kedua, membantu orang itu tidak melihat umur. Yang ketiga, membantu orang tidak harus menunggu kaya. Yang keempat, membantu orang tidak hanya melulu soal materi. Yang kelima, mengajarkan anak tentang pentingnya berbagi di usia dini. Baik, mari kita mulai dari peduli sesama manusia dan selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri, dan kita tidak bisa hidup sendiri karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yang berarti kita butuh orang lain untuk hidup. Lantas di lingkungan kita terdiri dari berbagai tingkat masyarakat dengan tingkat ekonomi yang beragam. Dan ketika kita mempunyai tetangga yang memiliki kekurangan baik dari segi ekonomi maupun dari segi keterbatasan fisik atau lainnya, sebaiknya kita menumbuhkan rasa peduli sesama manusia. Kita bisa membantu mereka dan mengurangi kesulitan yang mereka miliki. Selain itu, kita juga harus selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, karena masih banyak orang yang tidak memiliki apa yang kita miliki sekarang. Sifat selalu bersyukur ini selalu saya analogikan dengan seperti berikut. Misal ada si A yang memiliki sebuah mobil sport. Dia tidak bersyukur dengan apa yang sudah ia miliki sekarang, tapi ia selalu ingin sebuah pesawat yang canggih. Dan di tempat lain ada si B yang hanya memiliki motor. Pun sama dengan si A, ia tidak bersyukur dengan apa yang sudah dimilikinya dan ingin sekali memiliki mobil sport yang dimiliki seperti si A. Di lain tempat lagi ada si C yang memiliki sebuah sepeda. Ia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki dan ingin sekali memiliki motor seperti si B. Dan di tempat lain lagi ada si D yang tidak memiliki apa-apa dan hanya memiliki kaki untuk berjalan. Pun sama seperti A, B, C, ia tidak bersyukur dan selalu ingin minimal memiliki sepeda seperti si C. Tapi yang terakhir ada si E yang hanya bisa duduk di kursi roda, tidak bisa berjalan, tetapi dia selalu bersyukur atas apa yang dia miliki sekarang, karena dia berpikir di luar sana masih banyak orang yang menginginkan apa yang sudah ia miliki, seperti kemampuan untuk melihat, mendengar, sehat, berbicara, bernafas dengan sehat, memiliki keluarga harmonis. Untuk itu, dari analogi ini, saya bisa simpulkan apapun kondisi kita, selalulah bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, karena kita tidak tahu di luar sana masih banyak orang yang menginginkan kondisi yang saat ini kita alami. Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu membantu orang tidak melihat umur. Ketika kita membantu orang, itu tidak melihat apakah kita masih muda, apakah kita sudah tua, apakah kita masih seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Karena sesuai tayangan di Kick Andy yang sudah saya tonton tadi, itu memperlihatkan 3 orang anak kecil, bayangin, yang sudah membantu sesama. Mereka masih anak kecil aja memiliki niat dan tekad yang kuat untuk membantu sesama. Lantas bagaimana dengan kita yang sebagai remaja yang sedang dalam umur-umur produktif? Masa kita kalah dengan anak kecil yang sudah melakukan berbagai aksi untuk menolong sesama? Seharusnya dengan umur kita yang sedang produktif ini, kita lebih banyak peduli ke sesama manusia, dan kita sudah mulai membantu sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Tapi alangkah sedihnya, manusia saat ini kebanyakan selalu mementingkan dirinya saja. Bahkan sekarang, kalau yang namanya berbuat baik itu, bersedekah itu, harus ada kameranya, harus dikontenin dulu, harus ada saksinya. Sungguh sifat-sifat kayak gini nih sifat tidak baik. Alangkah baiknya kita memberi dengan analogi, ketika kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kita itu tidak tahu gitu loh. Kalau tangan kiri aja nggak tahu, apalagi orang lain gitu. Maksudnya di situ. Poin ketiga yang bisa saya ambil yaitu membantu orang tidak harus menunggu kaya. Membantu orang tidak harus saat kita memiliki banyak uang. Seperti tayangan di Kick Andy tadi, seorang anak bernama Han, dia masih 11 tahun. Dia belum memiliki penghasilan.
Dia ingin membantu sesama manusia, tapi dia tidak ingin meminta ke orang tuanya. Dia bisa membantu orang, ia memiliki tekad yang kuat agar ia bisa berbagi dan menolong sesama. Contoh, ia menolong seorang adik Fahri yang mengidap kanker mata. Bagaimana cara dia menolong orang tapi dia tidak punya penghasilan? Nah, dia itu tergabung dalam kitabisa.com. Terus dia melakukan beberapa aksi seperti berenang sejauh 200 meter, lari 5 km, bersepeda sejauh 35 km. Terus aksinya itu direkam, kemudian videonya itu disebarkan di semua media sosialnya guna untuk menarik perhatian netizen agar menyisihkan sedikit uangnya agar terkumpul untuk membantu adik Fahri. Ini artinya dari Han kita bisa belajar, kita tidak perlu kaya untuk membantu. Ketika kita hanya memiliki uang sedikit, sisihkanlah, jangan takut miskin dengan apa yang sudah kita keluarkan. Sungguh Tuhan Yang Maha Esa itu akan mengganti berkali-kali lipat atas apa yang sudah kita keluarkan untuk membantu orang. Dan jika kita tidak memiliki uang, kita bisa mencontoh Han yang menggunakan tenaganya untuk membantu sesama. Oke, poin selanjutnya yang bisa saya ambil yaitu membantu orang tidak hanya soal materi. Nih, banyak dari kita itu di pikirannya itu kalau mendengar kata membantu orang itu harus tentang uang dan uang. Tapi nggak semuanya tentang uang sih. Kita bisa membantu sama manusia dengan memberikan tenaga yang kita miliki, berbagi ilmu yang sudah kita punya, dan masih banyak lain lah. Banyak hal lain yang bisa kita berbagikan dengan mereka. Contoh nih, ketika kita memiliki tetangga, ia miskin, kekurangan dalam segi ekonomi, terus ia sedang merenovasi rumahnya. Nah, ketika kita dalam kondisi tidak punya uang misalnya, kita bisa membantu tetangga kita itu dengan cara membantu dengan memberi tenaga, dengan cara kita membantu langsung menjadi tukang untuk merenovasi rumah itu. Tidak harus menyumbang uang untuk membantu. Seperti tayangan di Candy yang menayangkan anak kecil bernama Lois. Tuh ada Lois, dia selalu pergi ke Bantar Gebang di Jakarta. Di sana banyak anak-anak yang tidak sekolah. Terus ia membantu, dia kan sudah minimal sudah memiliki ilmu bahasa Inggris. Terus dia memiliki ide untuk mengajarkan adik-adiknya di sana berbahasa Inggris. Ini bukti kalau membantu itu tidak sekedar dengan uang, tapi juga bisa dengan tenaga, dengan ilmu atau hal lainnya. Dan yang terakhir, poin yang saya dapat ialah mengajarkan anak tentang pentingnya berbagi di usia dini. Mendidik anak itu penting untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Tentu ketika kita sudah punya anak kelak, kita harus mengajarkannya dari kecil, dari dini. Karena ketika ia terbiasa membantu dari kecil, ketika ia terbiasa memiliki jiwa sosial yang tinggi dari kecil, maka ketika ia dewasa, itu akan menjadi hal yang biasa baginya. Dan bahkan ia akan menjadikan itu sebagai suatu hobi, kesenangan tersendiri baginya. Lantas ketika ia sudah besar, jiwa kepeduliannya itu sudah terbentuk. Jiwa kepeduliannya itu tinggi karena sudah kecil sudah terbiasa dengan hal itu. Nah, itu penting untuk dididik sejak dini, karena ketika kita mendidiknya dari dewasa itu akan sulit sekali, bukan sulit sekali ya, lebih sulit untuk menjadikan itu hal yang biasa. Itulah pentingnya mengajarkan anak tentang pentingnya berbagi di usia dini. Nah, ini sesuai dengan tayangan di Kick Andy tadi. Nah, tiga anak yang luar biasa ini ternyata memiliki orang tua yang luar biasa juga. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan cara yang baik, mengajarkan mereka berbagi dari ini, menabung, menolong sesama, dan lain hal. Sekian poin yang saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.